Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Em, untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan komputer. Sebelum masuk ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe, di share, agar teman-teman kalian yang belum tahu tentang sejarah komputer bisa tahu. Oke, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama di sini adalah sejarah komputer. Sejak dahulu kala, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam perhitungan dan pengolahan data bisa mendapat hasil lebih cepat. Komputer yang kita temui saat ini adalah suatu evolusi panjang dari penemuan-penemuan manusia sejak dahulu kala berupa alat, mekanik maupun elektronik. Saat ini, komputer dan piranti pendukungnya telah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan. Dan untuk teman-teman sekarang mungkin komputer itu mudah ditemukan gitu, bisa juga digunakan, mudah ditemukan, dan komputer juga mempermudah pekerjaan seorang, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di suatu perusahaan. Komputer itu sudah sangat familiar ya. Di antaranya adalah sistem komputer di kelas supermarket yang mampu membaca kode barang, dan sentral telepon yang menangani jutaan panggilan dan komunikasi, jaringan komputer dan internet yang menghubungkan berbagai tempat di dunia. Peralatan pengolahan data digolongkan dalam 4 golongan besar. Yang pertama, peralatan manual dengan tangan. Maksudnya apa dengan manual? Yaitu dengan menggunakan keyboard. Kita masih mengetik dengan keyboard. Yang kedua, peralatan mekanik. Peralatan mekanik yang digerakkan dengan tangan, yaitu mouse. Yang ketiga, peralatan mekanik elektronik. Peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Yang keempat, peralatan elektronik. Peralatan yang sepenuhnya elektronik. Yang slide selanjutnya, alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik. Abacus merupakan komputer otomatis pertama hadir 5000 tahun lalu di Cina dan masih digunakan hingga sekarang, dan dipercaya sebagai awal mula mesin komputasi yang digunakan untuk melakukan perhitungan perdagangan seiring dengan hadirnya kertas dan alat tulis menulis di Eropa. Pada tahun 1642, Blaise Pascal yang baru berumur 19 tahun menemukan apa yang disebut kalkulator roda numerik atau numeric wheel calculator untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan perhitungan berbasis 10 desimal. Ini contoh gambarnya guys. Oke. Apa ya? Adapun kelemahan alat ini hanya terbatas pada penjumlahan saja. Pada tahun 1694, seorang filsuf dan matematikawan Jerman, Gottfried Wilhelm
von Leibniz memperbaiki Toscanet dengan mempelajari gambarnya hingga mesinnya itu dapat melakukan perkalian. Awal mula komputer sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, di tahun 1822. Dia pun memperhatikan kesesuaian antara mesin, mekanik, dan matematika. Mesin mekanik sangat baik dalam beberapa tugas yang sama berulang kali tanpa kesalahan. Ia pun mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Mesin tersebut dinamakan mesin diferensial dengan menggunakan tenaga uap. Ia kemudian terinspirasi untuk memulai membuat komputer general purpose yang pertama yang disebut analytical engine yang didanai oleh Inggris. Akan tetapi proyek ini menjadi semakin sulit dikerjakan dan memerlukan biaya yang sangat banyak. 10 tahun kemudian proyek ini belum juga selesai dan dananya habis. Akhirnya mesin ini tidak pernah selesai. Pada tahun 1833, Babbage mulai membuat analytical engine sebesar rumah dan digerakkan oleh 6 mesin uap. Mesin ini dapat diprogram berkat adanya teknologi punched car atau kartu berlubang yang dibuat oleh Jaguar. Inilah contoh mesin diferensial. Bisa di asisten Babbage, Augusta Ada King, memilih peran penting dalam pembuatan mesin ini. Ia membantu merevisi rencana mencari pendanaan dari pemerintah Inggris yang berkomunikasi spesifikasi analytical engine kepada publik. Namun pemahaman Augusta yang baik tentang mesin ini memungkinkannya menjadi instruksi untuk dimasukkan ke dalam mesin dan juga membuat menjadi programmer yang pertama. Selanjutnya, pada tahun 1889, Herman Hollerin juga menerapkan prinsip kartu korporasi untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika Serikat. Namun sensus sebelumnya yang dilakukan di tahun 1880-an membutuhkan waktu 7 tahun untuk menyelesaikan perhitungan. Dengan berkembangnya populasi, biro tersebut perkirakan bahwa kita butuhkan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan perhitungan sensus. Inilah contoh sensus, teman-teman. Kartu berlubang, long cards. Yang dulu keren ya. Print ya? Oh bukan, mencetak kartu berlubang. Jadi namun dengan menggunakan alat tersebut, hasil sensus dapat diselesaikan dalam waktu 6 minggu dan berfungsi sebagai media penyimpan data. Namun tingkat kesalahan perhitungan tersebut juga dapat ditekan secara drastis. Ia pun kemudian mendirikan perusahaan sendiri, Tabulative Machine Company, yang kemudian menjadi International Business Machines atau IBM. Selanjutnya ini contoh mesin tabulasi Hollerin, teman-teman. Mesin tersebut sangat besar, berat karena ratusan gerigi dan poros yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan. Dengan mengaplikasikan kondisi benar salah ke dalam sirkuit listrik dalam bentuk terhubung terputus, Anatos dan Berry membuat komputer elektrik pertama di tahun 1940-an. Namun proyek tersebut terhenti karena kehilangan sumber pendanaan. Kita di slide selanjutnya.
Ini contoh mesin March, komputer raksasa. Oke. Namanya Electrical Numeric Integrator and Computer ENIAC, terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar yang mengonsumsi daya sebesar 160 kWh dan menempati ruang lebih 160 meter per kuadrat. Oke. Komputer ini dirancang oleh John Casper Enkert dan John W. Moultrie di University of Pennsylvania ENIAC. Merupakan komputer serbaguna general purpose komputer yang bekerja lebih cepat dibanding March I. Von Neumann juga memiliki memori, control unit, arithmetic logic unit, akumulator input dan output. Pada tahun 1950-an, komputer bukan lagi merupakan mesin yang sangat diproduksi oleh pemerintah dan universitas. Mereka membuat perusahaan sendiri dan memproduksi Unicoch. Universal Automatic Computer merupakan komputer komersial pertama yang diproduksi secara massal. Unicoch juga merupakan komputer pertama yang menggunakan pita magnetik. Selanjutnya Edge, komputer generasi pertama ditandai dengan instruksi yang dibuat hanya untuk satu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki bahasa mesin yang berbeda, sehingga komputer lebih sulit diprogram. Ya, jadi nggak semua sih, kita harus pelajari bahasa komputer tuh. Selanjutnya, teknologi chip vakum yang berukuran besar buat komputer generasi pertama juga memiliki ukuran yang ekstra besar. Oke, komputer dulu tuh besar ya, besar komputer dulu, nggak seperti sekarang itu tipis. Penggunaan pita magnetik, oke, itulah untuk kita mengetahui bahwa komputer generasi pertama memiliki tanda-tanda seperti itu, ciri khas sendiri gitu. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Sperry Rand membuat komputer bernama Large. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Oke. Pada awal 1960-an mulai bermunculan komputer yang sukses di bidang bisnis, di universitas dan di pemerintahan. Namun komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini. Contohnya printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Namun pada saat itu bahasa pemrograman mulai bermunculan. Contoh bahasa pemrograman Command Oriented Language (COBOL) dan formula translator Fortran mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman itu menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematik yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Oke. Namun para ilmuwan pun kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor.
Hasilnya pun komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Oke. Kemudian komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi (operation system) yang memungkinkan untuk mesin menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak. Jadi yang kalian lihat tuh seperti chip yang di komputer itu, komponennya banyak itu, banyak ya, dari ribuan bukannya 1 jutaan ya. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration (LSI) dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, seri Large Scale Integration membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal, disusun oleh Intel's Ultra Very Large Scale Integration. Pada tahun 1971, chip Intel 4004 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer atau Central Computer Unit, memori dan kendali input dan output yang disatukan dalam sebuah chip yang sangat kecil. Pada tahun 1980-an, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer (PC) untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit di tahun 1980-an menjadi 5,5 juta unit di tahun 1882. 10 tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil yang biasa disebut laptop. Dari komputer yang berada atas meja desktop komputer menjadi komputer yang dimasukkan ke dalam tas, yaitu laptop, atau bahkan komputer digunakan di genggam laptop. IBM PC bersaing dengan Apple Macintosh dalam perebutan pasar komputer. Apple Macintosh menjadi terkenal karena mempopulerkan sistem grafis pada komputernya, sementara saingannya menggunakan komputer yang berbasis teks. Macintosh juga mempopulerkan penggunaan pirate mouse. Jadi perusahaan IBM PC bersaing dengan Apple Macintosh untuk memperebutkan pasar komputer ya. Oke, siap. Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM Computable dengan pemakaian CPU IBM PC per 486, ada Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 serial dalam sistem buatan Intel. Jika kita kenal AMD K6, Anton, dan sebagainya, itu semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat. Dengan menggunakan perkabelan, langsung disebut juga Local Area Network atau LAN, atau kabel telepon, jaringan dapat berkembang menjadi sangat besar. Selanjutnya kita masuk ke komputer generasi nano. Menggunakan teknologi nano menandai komputer generasi kelima. Proses berkembang dari single core menjadi dual core, bahkan 6 core dengan teknologi 32 nanometer. Dalam prosesor yang sama ditanamkan juga GPU, Graphical Processing Unit, dari 64 bit dari 32 bit pengalaman. Kini telah dimulai era 64 bit, baik hardware maupun software. Kabel optik
sedang dikembangkan untuk menggantikan kabel konvensional dengan kecepatan hingga 10 GB, bahkan bisa mencapai 100 GB per second per detik ya. Dan dengan satu kabel dapat menjalankan beberapa protokol hingga mampu melewatkan data, video, dan audio dalam satu kabel. Jadi sudah sangat berkembang ya. Beberapa topik yang menjadi penelitian untuk masa mendatang adalah quantum komputer, chemical komputer, DNA komputer, optical komputer, dan lain-lain. Dan di sini ada beberapa pertanyaan juga. Apa alasan pentingnya penemuan awal seperti abakus bagi perkembangan komputer? Oke, pertanyaan pertama. Yang kedua, apa alasan mula-mula komputer digunakan dalam dan dikembangkan pada era tahun 1940-an? Tuliskan contohnya. Oke. Yang ketiga, apa yang menyebabkan komputer pribadi menjadi begitu laku hingga kini? Oke. Pertanyaan keempat, apa hubungannya penemuan transistor dengan perkembangan komputer? Oke. Pertanyaan kelima, mungkinkah pada perkembangan selanjutnya komputer dapat berpikir seperti manusia? Jelaskan jawaban Anda. Oke, baiklah, untuk menjawab soal ini kita akan menjawab di video selanjutnya, pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan penjelasan saya mengenai sejarah komputer sedikit. Kalau memang ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.